Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Heti Yuliantika dan teman-teman saya yaitu Esti Eka Rahayu dan Dinda Febriantika Saputri. Kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul One Way ANOVA. Baik, yang pertama yaitu pengertian One Way ANOVA. One Way ANOVA merupakan pengujian untuk mengetahui perbedaan nyata rata-rata antar varian dari 3 kelompok sampel atau lebih akibat adanya faktor. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan One Way ANOVA. One Way ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor. Disebut satu arah karena si peneliti dalam penelitiannya hanya berkepentingan satu faktor saja. Misalnya, ingin mengetahui perbedaan antara rata-rata hitung 3 kelompok. Baik, materi selanjutnya adalah rumus One Way ANOVA. S sama dengan SB kuadrat per SB kuadrat. S bar sama dengan N1 dikali S bar 1 ditambah N2 dikali S bar 2 titik-titik ditambah NN dikali S bar N per K dikali 1. SB kuadrat sama dengan buka kurung N1 dikurangi 1 tutup kurung S1 kuadrat titik-titik ditambah buka kurung NN dikurangi 1 tutup kurung SN kuadrat per N dikurangi K. SB kuadrat sama dengan N1 buka kurung S bar 1 dikurangi X tutup kurung kuadrat ditambah N2 buka kurung S bar 2 dikurangi X tutup kurung kuadrat titik-titik ditambah buka kurung NN dikurangi X tutup kurung kuadrat per K dikali 1. Di mana SB sama dengan varian antar kelompok, SB sama dengan varian dalam kelompok, SN sama dengan varian total, X sama dengan rata-rata populasi, XN sama dengan rata-rata sampel, NN sama dengan banyaknya observer pada sampel, dan K banyaknya kelompok. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan One Way ANOVA menggunakan SPSS. Yang langkah pertama yaitu kita buka dulu program SPSS-nya ya. Setelah itu klik variable view. Nah, ini variable view di bawah ini diklik. Setelah itu pada kolom name yang pertama diisi sebagai contoh keefektifan. Kolom kedua diisi model. Nah, pada kolom type diisi numerik W8. Nah, di desimal ini kita isi 0. Label dikosongkan. Nah, pada kolom values yang kedua, ini kita klik pada kotak value diisi 1 label model A, klik add value 2 label model C, klik add value 3 label model C, add. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Pada kolom missing diisi non, kolom 8 line right measure scale. Nah, setelah itu kita klik data view yang ada di bawah ini. Kita ketikkan data pada variabel keefektifan dan variabel model. Nah, ini sudah saya masukkan contoh datanya. Setelah itu, jika data sudah tertulis, maka klik menu Analyze, Compare Mean, dan pilih One Way ANOVA. Setelah itu, klik keefektifan, kita masukkan ke kotak dependent list yang model. Ini kita klik, kita masukkan ke kotak faktor. Setelah itu, klik OK. Nah, ini sudah keluar output dari perhitungan kita tadi. Saya Dinda Febriantika Saputri. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu soalnya seorang ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah dasar statistika antara mahasiswa tugas izin belajar dan umum. Nah, data diambil dari nilai UTS, yaitu sebagai berikut. Tugas belajar itu bisa dilambangkan dengan A1. Nilainya yang tertera yaitu 6, 8, 5, 7, 7, 6, 6, 8, 7, 6, 7. Di sini ada 11 orang yang diambil nilainya. Terus kemudian untuk izin belajar atau A2
di sini di soal ada 12 orang, yaitu nilainya 5, 6, 6, 7, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 8, 7. Terus yang ketiga diambil dari umum atau A3, yaitu 6, 9, 8, 7, 8, 9, 6, 6, 9, 8, 6, 8, yaitu ada 12 orang. Di sini akan dibuktikan apakah ada perbedaan atau tidak. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, diasumsikan bahwa data yang dipilih itu diambil secara random atau acak, berdistribusi normal dan variannya homogen. Terus yang kedua, selanjutnya kita menentukan hipotesis terlebih dahulu atau yang biasa kita sebut dengan H0 dan H1, tetapi di makalah dituliskan yaitu H alfa dan H0. Nah, kita tentukan dulu H alfa dan H0. H alfa-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Terus H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Terus yang ketiga, kita menyatakan hipotesis atau H alfa dan H0 dalam bentuk statistik, yaitu dapat dituliskan H alfa sama dengan A1 yaitu dilihat dari yang ini tadi, terus tidak sama dengan A2, itu sama dengan A3. Nah, terus yang keempat, setelah menyatakan hipotesis dalam bentuk statistik, selanjutnya kita menyatakan nilai UTS ke dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Nih. Dari yang ini tadi menjadi bentuk seperti ini. Terus selanjutnya kita mencari N, sigma X kuadrat, terus X aksen, dan seterusnya. Nah, itu diperoleh ini. Selanjutnya yaitu yang kelima, menghitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA dengan rumus JKA sama dengan sigma buka kurung sigma X A kuadrat per N dikurangi sigma X kuadrat per N besar. Nah, diperoleh yaitu 15,07. Terus setelah itu langkah yang keenam, menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus dBA sama dengan A dikurangi 1. A sendiri yaitu ini jumlah yang akan diamati, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. A yaitu jumlah grup A. Terus yang selanjutnya yaitu yang langkah yang ketujuh, menghitung kuadrat rata antar grup atau KRA dengan rumus KRA sama dengan JKA per dBA. JKA tadi hasilnya 15,07, terus dBA hasilnya 2 menjadi 7,4. Terus yang selanjutnya yang ke-8, menghitung jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD dengan rumus JKD sama dengan sigma X2 dikurangi sigma X kuadrat per N sama dengan diperoleh yaitu 36,47. Terus yang ke-9 yaitu menghitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N dikurangi A. N tadi hasilnya 35, A-nya tadi hasilnya 3 sama dengan 35 dikurangi 3, 32. Terus yang selanjutnya yaitu menghitung kuadrat rata dalam antar grup atau KRD dengan rumus KRD sama dengan JKD per DBD. JKD diperoleh dari atasnya yang langkah ke-8, terus yang DBD diperoleh dari langkah yang ke-9 sehingga 36,47 per
32 sama dengan 1,14. Terus yang selanjutnya yaitu yang ke-11. Langkah yang ke-11, mencari F hitung dengan rumus. F hitung yaitu rumusnya KRA per KRD. KRA tadi juga diperoleh dari atasnya yang langkah ke-7, sedangkan KRD diperoleh dari langkah yang ke-10, yaitu diperoleh 6,61. Terus yang ke-12, langkah ke-12 yaitu menentukan taraf signifikan. Misalnya alfa sama dengan 0,05. Sehingga lanjut ke langkah ke-13, yaitu mencari F tabel dengan rumus. Rumusnya F tabel yaitu F tabel sama dengan F buka kurung 1 dikurangi alfa tutup kurung terus DBA titik DBD. Nah, itu diperoleh F tabel yaitu 3,30. Terus yang selanjutnya cara mencari nilai F tabel sama dengan 3,30 dan arti angka F tabel sama dengan F 0,95 2.32, yaitu 0,95 sama dengan taraf kepercayaan 95% atau taraf signifikan 5%. Sedangkan angka 2 yaitu pembilang atau hasil dari DBA, dan angka 3-nya yaitu penyebut atau hasil dari DBD. Maksud saya angka 32. Untuk mencarinya, lihat pada tabel. Cara mencarinya yaitu angka 2 dicari ke kanan dan angka 32 ke bawah, maka akan bertemu dengan nilai F tabel sama dengan 3,30. Untuk taraf signifikannya 5% dipilih pada bagian atas dan 1% dipilih pada bagian bawah. Yang selanjutnya yaitu membuat tabel. Tabel ringkasan ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Dapat dilihat ya. Yang selanjutnya yaitu yang ke-15, menentukan kriteria pengujian jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel, maka tolak H0 berarti signifikan. Setelah konsultasikan dengan tabel F, kemudian bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Ternyata F hitung lebih besar F tabel atau 6,61 lebih besar dari 3,30, maka tolak H0 berarti signifikan. Terus yang terakhir atau yang ke-16, langkah ke-16 yaitu kesimpulan. H0 ditolak dan H alfa diterima, jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.